Benarkah motif pelaku R membakar sekolahnya semata karena sakit hati akibat sering dibully oleh teman dan gurunya? Untuk membahasnya telah bergabung dari luar studio AKBP Agus Puryadi, Kapolres Temanggung. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mbak Fitri. Baik Pak Agus, apa motif sebenarnya pelaku nekat membakar sekolah? Ya, terima kasih. Selamat malam pemirsa Metro TV dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dapat dilaporkan bahwa motif pelaku melakukan kegiatan pembakaran itu yaitu karena sakit hati. Itu Mbak Fitri. Apa yang melatar belakangi sakit hati dari pelaku ini sehingga kemudian nekat membakar sekolahnya, Pak? Ya, terima kasih. Yang membuat siswa atau tersangka ini sakit hati adalah yang pertama, dia sering dibully oleh teman-teman sekelasnya. Bulian itu adalah menyebut nama ayahnya. Sebut saja nama ayahnya itu B, begitu. Dia selalu dipanggil, "Hei B, B, B." Nah, begitu. Sehingga dia sakit hati dengan teman-temannya. Yang kedua, siswa ini pada suatu hari mengikuti kegiatan PMR, organisasi yang ada di sekolah. Kemudian dari kegiatan PMR ini diadakan pemilihan ketua sebagai ketua organisasi di sekolah. Secara demokrasi dilakukan pemilihan, kemudian tersangka ini adalah mencalonkan diri. Bahasanya tersangka, dia dicalonkan oleh teman-temannya. Namun secara voting tersangka tidak memenangi kontestasi ini, sehingga yang menang adalah pihak lain. Berdasarkan penelusuran yang kita lakukan, kenapa tersangka ini tidak menang dalam kontestasi ini, ya karena kapabilitas dan kredibilitas dari tersangka untuk di bidang ini kurang. Oke. Kemudian yang membuat sakit hati yang ketiga adalah pada suatu hari tersangka ini membuat prakarya. Kemudian dari prakarya ini harapan dari tersangka adalah ya prakaryanya, hasil tangannya lah yang dianggap paling bagus dan mengharap guru menilai atau memberikan nilai terhadap prakarya ini yang lebih tinggi. Sehingga tiga sub item inilah membuat tersangka sakit hati, kemudian punya pikiran untuk melakukan pembakaran di sekolah ini. Begitu Mbak Fitri. Pak Agus, sudah berapa lama pelaku merencanakan aksinya ini? Ya, pelaku merencanakan ini sekitar 2 minggu. Dan pelaku membuat alat yang kita sebut lebih dari molotov. Karena kalau molotov itu dinyalakan baru dilempar. Saya ulangi kembali, molotov itu dinyalakan baru dilempar. Namun yang terjadi ramuan atau alat atau bahan yang dibuat oleh tersangka ini tidak perlu dilempar dan akan meledak sendiri. Seperti video yang ada itu. Oke, itu baik. Direncanakan sudah 2 minggu. Perencanaan di minggu pertama dia membuat 1 ramuan bahan ini, kemudian dicoba di belakang rumah, berhasil. Selanjutnya dia membuat 2 untuk seminggu berikutnya dan dilakukanlah di sekolahan. Dilakukan yang pertama adalah di yang video itu Mbak Fitri. Nah, itu dilakukan di tempat yang pertama. Di situ tidak berhasil membuat kebakaran gedung, akhirnya sisa-sisa api itu dilempar diarahkan ke kusen jendela dan akhirnya pun tidak berhasil. Kemudian dia jalan lagi ke belakang. Setelah sampai di belakang, di tempat gudang prakarya inilah dia taruh alat ramuannya ini, kemudian dia nyalakan dan membakar habis gudang prakarya itu. Baik, kemudian Pak Agus, saya terakhir, tanya, apakah kamu puas dengan membakar gedung itu? Ya, jawabannya puas. Oke, Pak Agus, terakhir karena pelaku masih di bawah umur, bagaimana proses hukum selanjutnya? Ya, pelaku saat ini usianya belum ada 14 tahun. Mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, maka yang bersangkutan tidak
kita lakukan penahanan dan untuk sementara waktu kita titipkan kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan sambil menunggu proses yang kita ajukan nanti ke kejaksaan. Ketika nanti kita sudah P21 maka akan kami serahkan tersangka dan barang bukti berikut tersangka dan barang bukti ini ke pengadilan dan nanti ke kejaksaan dan nanti pengadilan yang akan menentukan. Begitu Pak Fitri. Oke. Baik, terima kasih Kapolres Temanggung AKBP Agus Puryadi telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Top News.